Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca mulai ayat 1, nanti Bapak Ibu semua ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar 6 ayat ini ayat per ayat. Dari ayat 1, 2 sampai seterusnya kita akan belajar bahwa pokok anggur yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak sekali kita sering mendengar, bahkan menjadi pengalaman kita akhirnya menjadi bertanyanya seperti apa? Kita bertanya begini. Kenapa sudah 10 tahun ikut Tuhan kok nggak berbuah ya gitu ya. Kadang-kadang kita melihat diri kita sendiri misalnya. Aku sudah ikut Tuhan kok tidak seperti buah teman komselku ini. Buah dia banyak. Dia itu menjadi berkat buat banyak orang. Aku sampai sekarang belum sebanyak buah yang bisa dikerjakan olehnya. Kadang kita mengevaluasi diri kadang-kadang. Atau kadang kita juga melihat orang lain, teman kita di persekutuan, kenapa dia buah kebaikannya banyak, buah pemberiannya banyak, buah sukacita dalam hidupnya itu melimpah-limpah, buah kemurahan di dalam hidupnya pun melimpah-limpah, sementara kok aku tidak. Nah, lalu ada di kitab-kitab lain ya, di perjanjian baru ini, di Matius, di Lukas, di Yohanes, ada beberapa kejadian yang mencatat tentang Tuhan itu mencari buah pada pohon ara misalnya ya. Lalu ada juga sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan dalam kitab Matius, dia berkata begini, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Atau kebalikannya, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Atau kebalikannya, kalau pohonnya tidak baik, tentu buahnya juga tidak baik, karena buah itu adalah hasil dari pohon. Buah itu tidak pernah mempengaruhi pohon. Yang mempengaruhi adalah pohon mempengaruhi buah. Besar kecilnya buah itu tidak berasal dari buah itu sendiri, itu pohonnya yang menentukan. Pohon itu baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang kecil tidak mempengaruhi pohon itu menjadi kecil, karena yang berpengaruh di sana adalah pohon itu sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan di kitab Matius itu ya, dia katakan begini, tidak mungkin pohon anggur menghasilkan semak duri. Pasti kalau pohonnya anggur, buahnya anggur. Kalau bahasa Karo bilang, lah mungkin peken anggur, buahna bungkei katanya. Kalau bahasa Karo kita mungkin lebih kenal, bungkei itu rimbang. Tidak mungkin pohonnya anggur,
buahnya rimbang. Yang pasti kalau pohonnya ara, buahnya ara. Kalau pohonnya jeruk, buahnya jeruk. Dan dari buah ini Bapak Ibu kita mengenal pohon. Kadang-kadang kita nggak kenal pohonnya, tapi kita kenal buahnya. Karena memang kita mengenal pohon itu dari buahnya. Dan itu juga yang berlaku di kalangan orang Kristen. Banyak orang kadang-kadang nggak sadar di pajak sana, tiba-tiba orang bilang, "Kamu Kristen? Kenapa kamu bilang begitu?" Karena dia lihat buahnya. Jadi pohon itu, kekristenan itu dikenal dari buahnya. Kadang-kadang kalau kami belanja, "Kamu pendeta?" Dia bilang gitu. Kenapa kamu bilang gitu? Kayaknya bahasa itu bahasa pendeta. Dari mana dia lihat? Dari bahasanya. Bukan dari KTP-nya. Dari buahnya lah kamu akan kenal pohonnya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar di ayat 1 dulu ya. Di Yohanes pasal 15 ayat 1. Saya baca kembali. "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Yesus bilang, "Aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Dan kita ini diibaratkan ranting ya. Jadi kita inilah saya bilang pohon anggur tadi, pokok anggur tadi. Kita ini hanya ranting yang menempel di pohon anggur ini. Dan ada satu pengusaha, pengusahanya siapa? Bapa di sorga. Firman Tuhan bilang, kamu ini hanya ranting yang menempel di pohon. Dan pengusahanya juga adalah Bapa di sorga. Nah, pemahaman yang pertama yang perlu kita tahu dan tanamkan selalu di hati kita, bahwa kita ini ada satu pengusaha yang agung di dalam hidup kita, yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup kita, yaitu Bapa di sorga. Selama kita menempel di pokok anggur yang benar tadi, ayat 1 menjamin Bapa di sorga pengusahanya. Dan pengusaha ini sangat berbeda jauh dengan pengusaha terhebat di dunia ini. Pengusaha ini dia persis tahu pupuk yang terbaik untuk anggurnya. Pengusaha ini dia tahu waktu terbaik kasih air kepada pokok anggurnya. Pengusaha ini tidak akan pernah meleset untuk menghitung berkalkulasi untuk kebutuhan pohon anggurnya. Dan ini yang perlu selalu kita akui dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah ranting-ranting yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan bahwa kita ini ada satu pengusaha yang agung yang mengusahakan hidup kita. Saya waktu renungkan ayat ini, kenapa aku sering takut ya? Kadang-kadang sering takut padahal aku punya pengusaha, ada pengusaha hidupku. Aku hanya cukup berjalan melakukan apa yang dia perintahkan, sementara dialah yang berusaha. Mana ada pohon jeruk di ladang sana, dia berusaha cari pupuk. Adakah melihat jongdu ndaraminakan ya ban kekurangan akan? Yang ada kita petani ini yang sibuk. Pupuk mahal kita usahakan. Ada pestisida kita semprotkan. Ada binatang pengganggu kita bersihkan. Kenapa? Kita pengusaha. Kita berusaha supaya tumbuhan kita ini tidak tumpur, tapi berhasil. Dan Tuhan berkata, Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorgalah pengusaha hidup kita. Bapa di sorga yang tahu segala kebutuhan keperluan kita. Jadi tidak khawatir, tidak takut, tidak ragu. Selalu katakan kepada hati kita, kepada hidup kita, ada pengusahaku, Bapa di sorga yang mengusahakan hidupku selama aku tinggal di dalam Tuhan. Nah, ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Bapak Ibu, ada 2 kata di sini, dipotong dan dibersihkan. Kalau kita pikirkan sementara, kedua kata ini
ada persamaannya. Dipotong dan dibersihkan itu sama-sama tidak enak. Mungkin sama-sama pakai pisau juga, dipotong, kresek-kresek. Dibersihkan juga sama, kresek-kresek. Dipotong ada yang dibuang, dibersihkan juga ada yang dibuang. Sepertinya sekilas sama saja. Sepertinya di pemandangan kita itu tidak ada bedanya. Sama-sama dapat pergumulan kalau saya bilang bahasa kita. Sama-sama ada dalam masalah kalau saya bilang dalam hidup kita. Sama-sama dia perlu berjuang menghadapi hidup kalau saya bilang dengan bahasa kita. Tapi ternyata ada perbedaan yang jauh sekali. Di dalam ayat yang kedua, kalau dia tidak berbuah, ranting itu yang menempel tadi nggak berbuah. Apa kata firman Tuhan? Dipotongnya dan kemudian dibuang. Sementara yang berbuah tadi dibersihkannya supaya apa? Lebih banyak berbuah. Jadi sebenarnya ada yang mulia, yang indah ketika saudara hidup kita itu dibersihkan. Ketika kita rasanya tidak nyaman, ketika rasanya tidak baik, ketika rasanya tidak manis, tidak indah. Dan kita sebut itu masa pembersihan. Ternyata tujuan Tuhan kalau kita tinggal di dalam Dia, setelah kita ikut Tuhan, ternyata Tuhan itu bermaksud supaya buah kita lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kadang-kadang kita bilang, kenapa orang Kristen ini mengalami penderitaan ya? Kenapa enggak mafia-mafia yang mengganggu hak milik orang lain? Itu yang mengalami penderitaan, itu kan wajar kita bilang begitu. Kadang itu jadi pemikiran kita, jadi perenungan kita. Kenapa setelah ikut Tuhan justru dia mengalami banyak tantangan? Ternyata ada yang namanya dipotong, ada yang namanya dibersihkan. Orang-orang Kristen ternyata Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Sehingga perlu dibersihkan. Ada tunas-tunas yang tidak baik dibuang. Ada bagian-bagian yang tidak baik itu dibuang. Dan tujuan Tuhan adalah supaya kita lebih banyak berbuah. Kasih tahu kanan kirinya, supaya kamu lebih banyak berbuah. Sabar kamu dalam pergumulan ya. Sabar dalam kesesakan kita. Tujuan Tuhan bukan untuk buang kita saudara, bukan. Ternyata Tuhan mau bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah di dalam kasih karunia-Nya. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Jadi firman itulah yang membersihkan hati. Firman itu yang membersihkan pikiran. Firman itu yang membersihkan tingkah laku. Mungkin semua punya pengalaman ya Bapak Ibu, waktu ada yang memancing kita emosi, tiba-tiba dari dalam firman bilang, jangan balas. Sakit gak saudara waktu gak balas? Sakit, di dalam ini bisa ku balas tapi gak balas. Sakit, tapi firman itu kan yang bersihkan. Kita yang, ini, aku udah dengar firman Tuhan, janganlah, enggak lah. Aku dengar firman Tuhan. Baru-baru ini saya cerita dengan seorang ibu gembala yang anaknya sudah SMA, kelas 2 atau kelas 3 SMA. Saya cerita karena anak saya pun yang laki-laki nggak pernah berantem berarti tinju-tinjuan gitu. Di sekolah pun kuliah nggak pernah tinjunya orang. Terus ku bilang gini, Kak, gimana menurut anakku ini nanti kalau SMA, SD dibully orang nggak ya? Nggak tahu dia berantem, ku bilang. Diambil orang pun paling dia bilang, jangan, ku bilang komemnya gitu, nggak pernah ditinjunya gitu ya, nggak pernah gitu. Di dalam hatiku besar dia nanti apa nggak dibully orang anakku ini ya, nanti ditinju orang dia apalah dibuatnya gitu. Terus akhirnya dia cerita sama aku, sama kayak anakku. Kemarin anakku nggak pernah mau berantem, satu kali waktu SMP dibully orang dia, ditinjui orang sengaja nggak ada salahnya, supaya dia balas gitu loh maksud temannya gitu. Terus dia udah emosi, dia cerita di rumah setelah selesai kejadiannya. Mak, tadi aku diganggu orang begini-begini. Terus kamu buat apa? Mau ku balas, Mak. Mau ku tinju mukanya itu. Tapi di dalam ada suara, Mak. Jangan balas.
Sakit kali kurasa nahan yang di dalam itu, Mak. Bisa ku tinju dia sampai babak belur, tapi gak bisa ku lawan yang di dalam itu, Mak. Jangan balas katanya, gak jadi ku balas. Apa kamu bilang, Kak? Ku bilang, emosi aku nak tinju aja minta tadi, ku bilang katanya gitu kan. Urusan orang tua belakangan, datang aku ke sekolah, ku bilang gitu, aku emosi katanya. Terus ku bilang, sekarang gimana, Kak? Senang gak kamu dengan apa yang dilakukan anak kita? Senang kali aku, jadi kesaksian ku rasa. Waktu itu memang emosi sekali aku, karena kenapa gak dibalasnya, nanti diganggu orang lagi, ku pikir katanya. Tapi ternyata itu bisa menjadi kesaksian buatku sekarang katanya. Waktu aku dengar itu, oh iya, firman itu yang menolong kita untuk hidup bersih. Firman itu menolong kita untuk tidak curang. Firman itu menolong kita untuk pikiran kita tidak negatif. Firman itu yang menolong kaki kita ini tidak berjalan ke tempat yang salah. Jangan. Aduh, aku mau ke situ. Kaki kita sepertinya maksa mau ke situ. Tapi firman itu menolong kita, membersihkan hidup kita. Itu sebabnya carilah terus firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena kamu memang sudah bersih, dibersihkan, dibenarkan oleh firman Tuhan. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ranting ya, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kita ini, saya ambil satu ya supaya saya lebih mudah ya, saya ambil satu. Jadi ranting kita seperti inilah ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, kita ini ranting yang cuman menempel. Inilah saya buat pohon anggurnya. Kita tidak akan bisa berbuah kalau nggak di sini. Nggak bisa keluarkan buah yang baik kalau tidak menempel di sini. Hanya di pohon anggur yang benar ini saudara, kita bisa berbuah baik dan banyak. Kalau kita menggeser sedikit saja Bapak Ibu, kita tinggalnya di sini, bisa nggak kira-kira kita berbuah? Nggak bisa. Di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kita sudah diajar oleh firman Tuhan, kalau kita di luar, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tinggal pada pokok anggur yang benar ini. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi buahnya itu banyak kata firman Tuhan ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu saya renungkan ayat ini, saya berpikir begini. Tidak ada orang Kristen selama dia tinggal dalam Tuhan yang tidak akan berbuah. Saya ulangi. Tidak ada pohon yang mandul selama dia tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada jemaat Tuhan di GPDI Dolar Rakyat ini yang tidak akan berbuah selama dia menempel di pokok anggur yang benar. Tinggal tunggu waktunya saja. Kadang kita lihat orang, banyak kali buahnya temanku ini ya. Sukacitanya, damai sejahteranya dengan keluarganya, kerukunannya, pemberiannya dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan, selama kita ada di pokok anggur yang benar, selama saudara nempel di sini, tinggal di dalam Kristus, kita perlu bersabar, tunggu waktunya, karena setiap pohon mungkin beda-beda kapan dia menghasilkan buah. Ada yang sudah berbuah cepat, ada yang mungkin beberapa waktu setelah itu, ada mungkin juga yang butuh proses yang lama. Tapi yang pasti semua kita yakinlah selama kita tinggal di dalam Kristus pasti menghasilkan buah. Pasti menghasilkan buah. Tapi ini juga tidak menjadi pegangan kita bilang gini, Kamla kak berubah-berubah kata istri kita di rumah, kok gak berubah? Iya, kata tante pun tadi adanya semua waktunya untuk berbuah.
mungkin kamu yang cepat, aku yang lama. Enggak juga jadi alasan ya, enggak jadi alasan juga ya. Sadar umur juga kita ya, kalau sudah berumur ya cepatlah berbuah gitulah ya. Agak dipaksa dulu ranting ini supaya cepat berbuah gitu ya. Jangan juga alasan, atau yang muda, ngapain dulu berbuah nanti ya, nanti juga ada waktunya. Enggak, karena ada juga di kitab yang lain, satu kali Tuhan jalan-jalan dia cari buah di pohon ara itu. Katanya waktu itu Tuhan Yesus lagi lapar, terus waktu dia lihat, dia cari di buah pohon ara itu, mana buahnya ini? Enggak ada buahnya. Saya yakin sekali Yesus itu karena yakin ada buahnya, makanya dia cari. Karena seharusnya pohon ini udah berbuah gitu maksud saya. Makanya dia cari. Kalau masih kecil pasti Yesus enggak cari. Tapi karena udah besar pohon aranya, Yesus cari. Dia cari-cari, terus waktu dia enggak lihat, apa kata Yesus? Kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu, pohon itu menjadi kering dan mati. Lalu murid-murid yang waktu lihat itu, dia bilang begini, kok bisa sekonyong-konyong dia tiba-tiba kering pohon itu, Yesus? Dia tanya gitu. Terus Yesus jawab, kamu pun kalau punya iman, tidak hanya seperti pohon ini yang tiba-tiba kering, gunung pun bisa kamu pindahkan. Dari kejadian itu saya merenung begini, kenapa murid ini kok pertanyaannya nanya kenapa pohon itu tiba-tiba menjadi mati. Dia nggak bertanya, Tuhan kenapa kau matikan pohon itu? Kan harusnya gitu ya. Kalau ada tiba-tiba kita tebang pohon, ada orang bilang begini, nggak pernah orang bilang begini, ih bisa dia tiba-tiba putus kamu bikin ya, bagus pisau undu ya, nggak begitu. Paling orang tanya, kenapa kamu potong pohon itu? Misalnya pohon di depan, kita potong tiba-tiba. Orang lewat pastinya, kenapa kamu potong pohon itu? Mungkin kami bilang, banyak ulatnya, makanya kami potong. Oh. Atau kita kalau di ladang tadi ada jeruk kita udah besar, udah bagus, daunnya lebat. Lalu tiba-tiba kita potong, tetangga pasti tanya, engkai maka tak ndu batang rimondoi nama jili kak. Kita jawab, udah 10 tahun gak berbuah. Ternyata murid ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa nggak ada buahnya. Makanya dia nggak nanya lagi sama Yesus. Kenapa kau matikan itu? Dia cuma nanya, loh kok bisa tiba-tiba ya Tuhan dengan perkataan saja pohon itu jadi mati. Merasa wajar mereka kalau nggak berbuah itu dipotong. Jadi dia nggak tanya sama Yesus, Yesus kenapa Yesus potong? Kan sayang Yesus. Ngapain dimatikan? Enggak, mereka merasa biasa, wajar, tidak perlu dipertanyakan. Kalau ada pohon yang harusnya berbuah, tapi enggak berbuah. Nah, ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, jadi kalau ada pohon, ada ranting, tidak berbuah, firman Tuhan bilang, dia akan dibuang, dan kalau dibuang sama seperti ranting dan menjadi kering. Ada sedikit lagi mau saya tambahkan di ayat 6 ini ya, mengenai ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Selama kita ikut Tuhan, percayalah Bapak Ibu, seberat apapun masalah kita, hati kita ini gak akan kering. Pernahkah Bapak Ibu dalam pergumulan yang berat, tapi hati kita tetap mengalir kasih Tuhan? Pernah gak Bapak Ibu mengalami, walaupun seperti tidak ada lagi jalan keluar, tapi di dalam tetap menyala-nyala? Itu menunjukkan bahwa kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, dan selama kita ada di situ, pasti aliran-aliran air hidup dari sorga pasti akan mengalir di hati kita. Selama kita tetap ada di pokok anggur yang benar, pokok anggur yang mengandung segala sesuatu yang baik ini, pasti akan terus mengalirkan yang baik di dalam hidup kita. Walaupun kita ada dalam pembersihan mungkin, ada dalam pergumulan dalam bahasa kita, ada kesulitan, tapi yang menjadi perbedaan adalah
ada aliran-aliran air hidup, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tapi bisa didapatkan oleh orang-orang yang tinggal, yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang ada kita juga kadang-kadang mengalami, aku kok kering kali kurasa memuji Tuhan. Aku kok sekarang firman Tuhan itu gak pernah lagi nembak di hatiku. Kok rasanya firman Tuhan itu gak ada jadi bagianku. Kenapa aku memuji Tuhan dulu aku bisa angkat tangan, aku menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, tapi sekarang kok gak bisa lagi. Bapak Ibu coba lihat, jangan-jangan kita sudah mulai keluar, kita tinggalkan pokok anggur yang benar. Kita mencoba membuka jalan sendiri. Kita mau coba cari pohon yang lain. Kita mau menempel di pohon yang lain, mau keluar dari sini. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita lepas dari sini, kita akan menjadi kering. Dan kalau itu terus dibiarkan, itu akan dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar sehingga tidak ada guna sama sekali. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia pohon yang baik. Dia tidak pernah mau menahan-nahan sesuatu yang baik untuk dialirkan kepada ranting-rantingnya. Segala sesuatu yang baik di pohon itu pasti akan dialirkan ke ranting-ranting ini. Selama ranting ini tetap menempel, tetap tinggal, tetap mau terhubung, tetap mau bersama-sama dengan pokok anggur ini. Tetaplah setia. Tetaplah bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kurang-kurangi hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan batasi pikiran kita ini untuk lebih lagi bersama dengan Tuhan. Jangan kurang-kurangi persekutuan kita, tapi tambah-tambahilah. Bekerjalah lebih lagi, mencari bagaimana supaya kita lebih lagi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan semakin baik. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana kita terus terhubung dengan Tuhan. Sama hari ini juga firman Tuhan berkata, bagaimana kita terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Tidak meninggalkan pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar di dalamnya lah segala sesuatu yang baik itu. Dan selama kita ada tinggal di dalamnya, Dia yang menjamin segala kebutuhan ranting-ranting ini. Dan ada pengusaha yang agung yang selalu melihat apa yang diperlukan, apa yang perlu diberikan, apa yang perlu disediakan untuk ranting-ranting yang tinggal dan menempel di dalamnya. Tinggallah dalam Kristus Yesus, teruslah bertekun dalam iman kita saudara, pandanglah Tuhan terus dalam hidup kita, bertambah-tambahlah kasih kita kepadanya. Dia pengusaha yang baik, Dia pohon anggur yang baik yang akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan.